Halo Sosius, dalam serial kuliah kali ini aku akan membahas tentang sosiologi korupsi. Pasti kalian gak asing dengan yang namanya korupsi, karena seringkali kita mendengar tentang fenomena ini. Tapi kalian tahu nggak sih definisi dan penyebab dari korupsi? Sebenarnya korupsi itu apa sih? Dalam sosiologi korupsi, korupsi sendiri dapat dideskripsikan dalam berbagai perspektif. Pertama, perspektif kultural. Perspektif ini melihat makna korupsi tergantung pada konteks masyarakat. Dalam lingkup perspektif kultural bisa dilihat secara lebih luas karena menyangkut moralitas dengan didukung oleh aktor yang terlibat. Sehingga nggak hanya pejabat publik saja ya, melainkan masyarakat bisa juga ikut terlibat. Nah, salah satu yang menjadi isu pokok persoalan korupsi adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini seringkali memiliki makna terkait struktur sosial. Pertama, hadiah menggambarkan posisi seseorang, baik si penerima maupun si pemberi hadiah. Kedua, hadiah seringkali berkaitan dengan kewajiban sosial. Masyarakat memiliki nilai juga makna tentang hadiah dalam konteks tertentu. Pemberian hadiah nggak selalu berarti sebuah penyogokan. Hadiah bisa jadi sebagai tanda terima kasih. Kira-kira Sosius pernah nggak nih memberikan hadiah dengan harapan timbal balik? Pemberian dengan harapan timbal balik seperti ini masih sering dibawa oleh masyarakat di negara berkembang. Pemberian bersifat timbal balik kepada pejabat pemerintah sebagai hubungan berbalas dianggap wajar oleh anggota masyarakat pada negara berkembang. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ya hal tersebut dimaklumkan dalam masyarakat? Ya karena anggota masyarakat hidup dalam jaringan sosial, sehingga muncul dorongan sentimen yang membuat mereka melakukan sebuah timbal balik kepada si pemberi hadiah. Meskipun negara berkembang mengadopsi birokrasi dari barat yang jelas memisahkan antara wilayah publik dan pribadi, tapi negara berkembang memiliki konteks birokrasi juga kultur berbeda. Seperti hubungan patron-klien, senioritas, hingga penghormatan berdasarkan status. Kondisi ini ternyata dapat memengaruhi moralitas para pejabat birokrasi loh. Perspektif selanjutnya adalah perspektif politik. Perspektif politik kayak gimana sih? Jika dilihat dari perspektif politik, melihat korupsi dengan menggunakan organisasi, sistem, dan institusi politik. Seperti partai politik, badan eksekutif, badan legislatif, maupun badan pemilu. Terdapat pendekatan yang dikaji secara mendalam, yaitu pendekatan ekonomi politik oleh Michael Johnston. Baginya, korupsi terbentuk dari kondisi kompetisi bidang politik serta ekonomi, dan juga bagaimana institusi mengakses kekuasaan dan kekayaan. Seringkali institusi dan organisasi negara dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Umumnya, para aktor memanfaatkan dan menggunakan hukum untuk menjamin kepentingannya, atau dikenal sebagai state capture corruption. Korupsi dimaknai bukan hanya berupa pelanggaran formal serta permasalahan kelegalan saja, tapi korupsi dapat berupa manipulasi kedudukan formal untuk bekerja sama dalam jaringan tidak legal. Korupsi juga dipandang sebagai penyalahgunaan lembaga-lembaga politik, sehingga dalam perspektif politik, hal ini dinamakan korupsi politik. Terdapat dua pandangan yang membahas tentang korupsi politik. Pertama, pandangan Michael Johnston. Ia melihat korupsi sebagai pengganggu dalam proses demokratisasi. Kedua, ada pandangan dari Warren. Ia menulis munculnya korupsi berasal dari 4 institusi.
Lalu ada desentralisasi, keaktifan organisasi masyarakat sipil, pemberian suara dalam pemilu, serta mekanisme pemantauan dan penilaian. Secara lebih luas lagi, perspektif politik memiliki beberapa konsep tentang korupsi, seperti aktor politik, prinsipal agen, institusi politik, serta organisasi masyarakat sipil. Perspektif politik sangat bermanfaat dalam melihat terjadinya korupsi. Sebab, perspektif politik melihat korupsi sebagai penggunaan kekuasaan hingga melahirkan sebuah ketimpangan kekuasaan. Bahkan nih, korupsi juga menghasilkan transformasi kekuasaan dari satu bentuk ke bentuk lain. Perspektif ini kurang melihat korupsi dari penggunaan legitimasi dalam hubungan pihak dominan terhadap pihak lain. Interaksi antara institusi politik formal dan organisasi non-pemerintah tidak diperhatikan, dan justru terlalu difokuskan pada aspek pengontrolan. Nah, dari sini kalian udah tahu kan definisi dan sebab kenapa korupsi bisa terjadi. Pembahasan tentang korupsi masih panjang dan seru nih. Jadi, Sosius tunggu ya di next episode selanjutnya. See you next time, Sosius!